Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di latihan kita hari Kamis ya. Ini seri keempat, latihan keempat dari seri yang memang sedikit berat, yang pakai napas diafragma. Tujuannya kita bikin pola latihan supaya kita nanti buat tembak-tembakan gitu ya, dalam konteks ngirim-ngirim energi, baik itu terapi jarak jauh, setting tempat, dan lain-lain jauh lebih kuat gitu ya. Pertama, sorry, tadi salah link, jadi kita bingung-bingungan gitu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lainnya gabung, ini kan baru ada 24 ya. Yuk kita lemesin dulu ya. Oke, stretching dulu sebentar. Kita ambil posisinya sila. Silanya yang seperti biasa, bukan ditumpuk, tapi kiri di dalam, kanan di luar, nempel ininya. Gitu ya. Oke, tegakin badannya, fokus konsentrasi, terus di stretching dulu aja. Depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganti, kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, good. Kakinya giniin dulu, tempelin dulu, telapak ketemu ke telapak, ke belakangin, ke deketin badan, usahain nempel. Oke, kita coba cium ke bawah gitu ya. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, good. Kakinya 1 dilipat, siap. Sama, cium ke depan, mulai, 1, kena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti kaki terakhir. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sip. Nice. Oke. Ya, kayaknya kita udah banyakan ya. Oke, cukup 34. Oke. Ya, posisi lagi. Kaki kiri dalam, kanan luar, tegakin badannya, fokus konsentrasi. Tangannya buka di samping badan. Gitu ya. Mulai nafas perut. Fokus konsentrasi, tegakin badannya, relax, fokus. Perhatikan nafasnya, ya. Sambil saya kasih review ya, hari ini kita mau latihan apa aja. Jadi teman-teman sekalian, salah satu yang hari ini kita latih adalah nerusin yang kemarin. Cuma nanti ditambah di bagian akhir ada posisi-posisi buat nembakinnya, gitu ya. Latihannya posisinya bakal rada-rada berat, rada sulit. Yang kita lakukan adalah coba sebaik mungkin, gitu ya. Nggak ada keharusan, misalkan harus selalu bisa gitu ya. Yang penting dicoba aja. Kalau kita coba, pasti nanti akan ada perbaikan, walaupun sedikit demi sedikit pasti ada progres. Ya, itu ininya, fokus konsentrasi. Relax, santai, perhatikan nafasnya, konsen, habis. Oke, kita mulai dari yang standar banget, biasa, 4 nafas perut, 4 nafas dada ya. Yang tarik ke sini, penuh, buang ke sini. Ya, 4 perut, 4 dada. Kita mulai pelan-pelan, 3, 2, habis, tarik. Des. Sepelan mungkin, konsentrasi, penuh, buang. Habis,
Sehabis mungkin, habis. Kalau udah habis, tarik lagi. Teman-teman, pada saat ini rasakan benar-benar sih sensasi terus kepadatan kalau yang awal-awal ya. Kayaknya sih beberapa orang udah begitu gerakan pertama udah ada anget-anget panas-panas gitu ya. Bisa mulai fokus di sana. Ada yang bola energi, fokus di sana. Tiap orang beda-beda. Yang penting fokus pada levelnya masing-masing. Ya, jangan dicari, rasakan apa yang nyata di teman-teman. 4 perut, ya. Kalau udah, nafas kelimanya, nafas dada. Pelan, 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 pelan. Makin pelan, makin baik. Konsen. Konsen. Fokus. Iya, that's it. Saya cek dulu satu-satu. Yes. Iya. Wih, bagus. Kang Indrayana dan Junior ya. Oke, good. Kalau sudah, tangannya taruh di atas paha terbuka ke depan. Ya, kalau sudah. Kalau belum, selesaikan dulu. Oke, posisinya pada bagus ini. Terus ada Boris juga. Oke. Good. Yes. Konsen ya. Oke. Oke, nice. Ya, udah bagus semua ini kayaknya. Kalau sudah, tangannya dibuka di samping badan. Di atas apa ya? Lutut ini ya, bukan paha ya. Nafasnya udah nafas dada. Nafasnya udah nafas dada. Dirasain banget sekeliling teman-teman. Ya, kita mau pelan-pelan banget. Setiap tahapan kita teliti supaya latihannya efektif. Rasakan banget sekitar tubuh teman-teman. Nanti kerasa tuh kayak ada atmosfernya. Lalu niatkan dengan sangat yakin, aktifkan semua satelit energi yang teman-teman pernah bikin. Kang, saya belum pernah bikin, rasain aja sekitarnya berarti ya. Kalau sudah pernah bikin, aktifin, gitu ya, lebih aktif dari biasanya. Kalau kita lagi latihan di tempat yang sudah pernah kita setting sebelumnya, maka niatkan sih putarannya lebih kencang. Nah, jadi nanti energi kalau ada yang kebuang, langsung otomatis ngecas ke titik-titik itu. Jadi latihan kita hari ini nggak ada yang terbuang percuma gitu ya. Semuanya jadi manfaat. Niatin dulu. Buang sampai habis dada. Masih. Oke. Yang ini saya mau ngaba-ngaba. Jadi kita latihannya benar-benar bareng-bareng dari awal. Ya. Tapi kalau teman-teman nafasnya lebih panjang atau lebih pendek, sesuaikan. Gitu ya. Siap-siap. Oke. Kita mulai dari 4 gerakan dasar, yang tarik, tahan, buang ke sini, tarik, tahan, buang ke depan, tarik, tahan, buang atas, satuin, tarik, tahan, buang depan. Ya, cuma 1 kali. Siap-siap. 3, 2, perlahan, tarik, dada, penuh, rasakan setiap gesekannya, kepadatannya, panasnya, tahan dulu. Buang. Sampai benar-benar habis. Kalau sudah habis, tarik, ambil semuanya. Kepadatannya ambil semua, tahan dulu. Buang, buka ke depan, rasakan dari depan, lawan. Kecuali yang hawa panas ya, kalau hawa panas full di hawa panas saja. Kalau yang belum ke level hawa panas, tolakannya dipakai benar-benar supaya ngebuka jalur. Habis. Tarik, ambil bola. Tegak badannya. Tahan dulu. Buang, dar, atas. Habis. Ambil semua berat, tarik, gabungin depan. Tahan.
buang. Sampai benar-benar habis. Langsung tarik ke dada. Tahan ke samping. Buang ke depan. Gabungin. Berat banget ngilu-ngilu. Tarik lagi ke dada. 3 kali doang. Tahan ke samping. Buang ke depan. Yes, that's it. Good. One more time. Habis. Tarik ke dada. Tahan ke samping. Buang ke depan. 3 kali. Sudah selesai. Pertahankan di depan. Rasakan ada bola energi di telapak tangannya. Jelas, padat, kerasa. Tarik tahan buang di sini dulu. Rasain dulu si bolanya. Tes gitu. Ya. Full. Habis. Oke, siap-siap. Habiskan dulu, habiskan dulu. Tarik ke bawah. Tahan ke atas. Buang ke depan. 5 kali, ini baru 1. Habis, tarik kedua ke bawah. Tahan. Buang. Depan. 2. Tarik. Tahan dulu. Buang. 3. Habis, 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 habis. Tarik. Paksain ya, paksain ya. Saya tahu ini di sini udah berat nih. Tahan dulu. Buang. 4. Rasain sih bola energinya. Kalau rasain, harusnya kerasa muter ya. Tarik lagi terakhir. Tahan naik ke atas. Buang ke depan. Good. Sambung tanpa jeda. Tarik ke dada. Tahan ke samping. Buang ke depan. Full. Ampas dadanya habis. 3 kali. Why? Tarik kedua. Tahan ke samping. Buang ke depan. Gabungin. Di sini ada putaran. Kalau teman-teman kelihatan. One more time. Tarik ke dada. Tahan ke samping. Buang ke depan. Lanjut tanpa jeda. Tarik. Tahan. Pas buang yang ke bawah. Buang. Bawah. Konsentrasi ke belakang. Bahu. Telapak tangan. Baru buang. Depan. Habis. Ambil semua padatnya. Tarik lagi. 5 kali. Ini yang kedua. Tahan. Ada bola kerasa. Buang. Dada. Perut. Belakang, punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, bahu, buka telapak. Buang. Habisin. Bis. Tarik. Kerasa jelas ini. Tahan dulu. Buang. Bawah, belakang, telapak. 2 lagi. Tarik. Tahan. Buang. Bawah, belakang naik, depan. One more time. Tarik. Tahan. Buang. Bawah, naik, belakang,
depan. Oke, langsung 3 kali lagi. Tarik ke dada, sakit, tahan ke samping, buang ke depan. Tarik. Dada, tahan ke samping, buang depan. Dirasain. Habis. One more time, tarik. Tahan samping. Buang depan. Lanjut, tarik ke depan yang pemadatan. Jajar muka, tahan dulu, rasain beratnya. Buang ke bawah. Beratnya kerasa. Ambil semua, tarik ke dada. Tahan dulu. Buang. Sampai. Tarik, buka, atas. Rasain beratnya. Tahan. Buang, gabungin. 3 kali ya. Habis. Ini berat banget kan? Tarik, naik lagi semuanya beratnya. Tahan. Buang bawah. Habis. Tarik dada. Tahan dulu, rasakan ada tolakan dada ke tangan. Buang samping. Tarik, buka atas. Rasain telapak tangannya, tahan dulu. Buang, gabung. Tarik, naik lagi. Lebih berat dari tadi. Tahan dulu. Buang. Bawah. Tarik dada. Tahan. Buang samping. Last one terakhir. Tarik hadap atas. Tahan. Buang. Shoot. Oke. Tangannya buka di atas, lutut hadap depan. Fokus konsentrasi nafas dada. Ngilu-ngilunya nggak apa-apa, biarin. Ubah ke nafas diafragma. Tarik, tahan, buang, masuk hidung, keluar mulut. Pas tarik, kembung dada dan perut bersamaan. Pas buang, kempesnya juga bersamaan sampai habis. Kuncinya di buang nafas sampai habis. Oke. Fokus dulu. Diafragma. Si pundaknya bisa ditekuk ke dalam sedikit biar gampang nanti kerasa, lebih gampang kerasa di ulu hatinya. Jadi nggak lebar banget gitu, tapi tekukin ke dalam. Oke. Karena kita sudah bekerja keras ya, membangun selama 3 kali latihan sebelumnya. Dan asumsinya kita adalah latihan-latihan mandiri selama 3 kali itu ya, di antara itu. Hari ini kita cuman 1 seri. Ya, jadi gerakannya simple, mirip yang kemarin, ngulang sedikit, tapi kayaknya kemarin 5 itu kepayahan. Gitu ya. Jadi kita cuman 3 nafas aja. Nah, saya kemarin lihat lagi video-videonya, aduh kalau maksain ke 5 kayaknya sayang. Jadi kita turunin sedikit di 3, tapi cuma 1 kali. Jadi maksud saya adalah, karena cuma 1 kali seri, nyambung sampai ke belakang, maka teman-teman maksimalin di setiap nafasnya. Ya, sebisa mungkin, sedisiplin mungkin, habis gitu ya. Terus posisi sebaik mungkin. Ya.
Sebelum kita mulai, saya ingetin lagi, hati-hati pas ganti gerakan. Ya, jangan ada gerakan jeda, jangan sampai ada nafas jeda. Gitu ya. Ini mah langsung begitu mulai sampai akhir itu kita nggak berhenti. Ya, ingat ya, manfaatkan sebaik mungkin. Hati-hati pas ganti-ganti gerakan. Ya, fokus konsentrasi. Ya, masing-masing cuma 3 kali nafas. Yes, kita harusnya bisa. Ya, oke, mulai. Tangannya kakinya ke depan. Ya, shoot gitu. Oke. Tangan taruh depan. Oke, bismillah ya, kita mulai ya. Set. Nafas diafragma dulu atur. Belum kita mulai, masih tegak badannya. Oke ya. Bismillah, kita mulai. Ke belakangin sedikit. Kalau yang nggak ada masalah di punggung disesuaikan aja ya, nggak usah ke belakang juga nggak apa-apa. Save. Mulai. Tarik ke sini. Bedain sedikit sama kemarin ya. Tahan dulu. Buang, dorongin ke depan, jari sama jempol tetap nempel. Minimal jari telunjuk sama jempol tetap nempel. Bikin segitiga kayak gini nih. Set gitu ya. Set. Tarik. Tahan. Buang. Ini yang kedua. Tarik. Tahan. Buang. Tangan taruh. Naik, tarik. Lurusin badannya. Tahan. Buang. Pandangan ke kaki. Jangan ke atas gitu ya, ke kaki. Habis. Tarik. Tahan. Buang. Lurus. Tarik. Tahan. Buang. Udah terakhir nih. Switch. Naik yang gini. Tarik. Tahan. Langsung. Buang. Mau kanan di atas, kiri di atas sama. Bebas. Nanti kan diganti. 1. Tarik. Tahan. Buang. 2. Tarik. Tahan. Buang. 3. Switch ganti. Set. Tarik. Tahan. Buang. 1. Tarik. Tahan. Buang. 2. Tarik. Tahan. Buang. 3. That's it. Tangannya turun. Posisi up biasa. Tarik. Lurusin badannya. Tahan. Buang. 1. Tarik. Tahan. Semangat. Bisa. Buang. 2. Sesuaiin ya. Kalau yang teman-teman nggak fit, sesuaiin. Tarik. Tahan. Buang. Turunin. Siku. Telapak nempel. Tarik. Ini breaknya, istirahat di sini. Tahan. Buang. 1. Tarik. Tahan. Buang. 2.
tarik, tahan, buang. 3. Bagus. Up lagi, telapaknya nempel kayak gini. Ya, set di sini. Hop, deketin, tarik. Tahan. Buang. 1. Tarik. Tahan. Buang. 2. Tarik. Tahan. Buang. 3. Ya, sila konsentrasi. Tangannya tempelin jari-jarinya. Langsung diafragma. Tegak badannya. Habis. Kalau udah habis, atur lagi. Diafragma disiplin dulu. Konsen. Diafragma. Ubah ke nafas dada. Yang dalam nariknya. Ubah ke nafas dada. Tangannya gini, sejajar, kayak ada ngambil air. Nafas dada. Tempelin. Fokus dulu, rasain di tengah-tengahnya. Jempolnya tempelin. Celek gitu. Kayak gini nih. Ya, tempelin, tek gitu. Jadi anggap aja kita ngambil air, airnya dapat nih kalau gini kan. Tek gitu. Jempolnya tempelin. Fokus. Fokus dulu. Oke. Gerakannya simple. Tarik naikin dikit. Tahan fokus di sana. Pas buang, dorong depan. Habis. Habis banget, tarik lagi. Naikin, tahan dulu. Buang depan. Nah, gitu ya. Tarik lagi, set. Tahan dulu, buang depan. Ya. Ngumpulin, padetin, tembak. Ngumpulin, padetin, tembak, gitu ya. Siap-siap. 3 pertama di aba-aba. Tarik. Tahan. Buang. Habis, tarik. Tahan, rasain. Rasain di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah telapak itu ada. Buang. Tarik. Tahan. Buang. 2 lagi, 2 lagi. Tarik. Tahan dulu, dada ya, nafas dada ya. Buang. Tarik. Tahan dulu. Buang. Langsung kita praktek ya. Tarik. Kumpulin. Tarik, tahan, buang di sini dulu, diam. Ya, sekarang kita mau
nguatin tahanan yang di rumah, gitu ya. Anggap ya gitu aja ya. Jadi teman-teman, sekarang bayangin dulu, beri tarik tahan buang di sini ya. Bayangin dulu, ketika ini ditembakin, energinya langsung nembak ke depan, terus dia ngebulet bikin bola, gitu ya. Nguatin kalau udah tahanan rumahnya udah ada tahanan, nguatin tahanannya. Kalau belum, dia akan bikin bola gitu. Terus dia full jadi bola. Jadi rumah kita ada di dalam bola gitu ya. Bayangin kayak gitu. Siap-siap. Tarik tahan buang ya. Set. Bayangin dulu, niatin dulu. Terserah mau pakai misalkan ya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Saya berniat membuat tahanan di rumah agar aman misalkan gitu ya. Bayangin bulatnya. Siap-siap, 3, 2, tarik, tahan, buang. Pertahankan bentuknya si segitiga ini di depan. Rasain teman-teman di segitiganya. Segitiganya rasain. Nanti dia ada yang kayak muter sih sebetulnya ya. Kayak muter, ada kayak aliran di situ. Nanti dia ngebentuk, dia tuh nambah ke depan, terus muterin gitu, langsung bikin si lingkarannya. Terus rasain dulu. Sambil teman-teman rasain sekitar tubuhnya. Oke, bagus. Kelihatannya sih udah oke nih ya. Set. Oke, kita mau ngelakuin ini 3 kali ya. Jadi tarik lagi, kumpulin lagi, bayangin lagi, buang, jebret, das, kuatin lagi. Sampai 3 kali. Ya. Siap-siap. Tarik. Nah, kumpulin lagi, tahan dulu, bayangin dulu, buang, jebret. Terusin, rasain dulu, tarik tahan buang dulu gini. Set, pasti pegel. Set. Again, tarik, das, kumpulin lagi. Tahan, bayangin, memperkuat, buang. Habis. Terus, tarik tahan buang dulu di posisi ini. Set. Kenceng ini mah. Oke, one more time, tarik. Tahan dulu, buang. Habis, habis, habis. Tangannya taruh bawah lagi, nafas dada. Fokus konsentrasi. Fokus konsentrasi, nafas dada. Yuk, kita gerakan closing ya. Siap-siap, fokus. Bola di telapak tangan, kerasa. Tarik naik ke atas, kasih jarak. Tahan dulu di atas, rasain. Buang, buka. Cuma 1 kali nih. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Di sini nafas dada 3 kali. Tarik dulu. Tahan dulu. Lebih fokus ke si rasa energinya ya. Nafas mah kan bisa diatur masing-masing, buang gitu ya. Tarik lagi. Tahan dulu. Buang. Kalau sudah 3 kali, nafas keempat tarik ke atas. Tahan yang lama. Niatin sambil ke bawah, sambil ngecas energi sambil ngebersihin. Buang.
Habis selesai, tangannya dibuka, nafas dada 3 kali, terus nafas perut. Nafas dada 3 kali, terus nafas perut. Nah, cek dulu ya, terus. Ya yang disimpan yang paling bagus ya, si nafas perutnya yang bagus banget gitu ya. Kenapa Kang harus bagus? Karena energinya besar, biasanya kalau nafas perutnya, yang biasa-biasa gitu ya, nanti yang, masih banyak sisa gitu ya, sayang. Jadi makanya nafas perutnya benar-benar dirasain. Karena yang dihasilkan energinya karena pakai nafas diafragma dia jauh lebih besar dari nafas dada yang biasa gitu ya. Kan biasanya kita sudah terbiasa 2,5 tahun tuh dada gitu ya maksimal. Sekarang kan itu kan udah mulai diafragma. Maka nafas perutnya juga harus ditingkatkan. Oke, good. Oke. Ini nggak seberat, tapi memang bukan yang utamanya sih. Eh, kalau kemarin kan disiksa banget ya. Kalau yang sekarang mah nggak tersiksa banget. Tapi ya nyiksa dirinya harus dia yang mandiri sih sebetulnya. Kan tadi mah full dipandu, tarik tahan buangnya dari awal ya. Oke, nafas perut. Oke. Oke, kita buka mic-nya. Teman-teman nanti mau tanya dulu nanti karena ada hal-hal yang pengen saya sampaikan sebetulnya. Oke. Oke. Ya, ada yang mau tanyain mungkin atau mau cerita apa yang dirasain pas di ini, latihan ini? Sambil saya cerita sedikit ya. Jadi teman-teman, poin yang pentingnya itu adalah kenapa sih 4 minggu ini kita latihan buat apa? Buat kegerakan yang terakhir. Jadi teman-teman itu yang kita kejar tuh yang ini. Tarik, tahan, buang. Das gitu. Ini intinya gerakan yang ini doang sebetulnya. Jadi kemarin-kemarin kita sini cuman sampai ke sini, tarik, tahan, buang. Gitu. Ingat kalau metafisik sama energi sebetulnya penyalurannya itu banyaknya di powerful-nya kekuatan utama ditahan. Jadi kalau bisa tarik, tahan dulu, pas buang gini jangan buang dulu. Biar dulu tembak, udah kerasa baru buang gitu ya. Set gitu. Kalau kita emang serangan bentuknya, maka tahannya selama mungkin pas di sini. Tak, baru dibuang. Set, terus tarik lagi. Tak, tak, jebret gitu. Tak, tak, jebret gitu. Itu kalau serangan. Misalkan kita nembakin sinar putih kah, atau kembali penggempur kah, gitu ya. Tembakin gitu. Tapi kalau misalkan, Kang, saya pengen PSJJ nih. Kan kemarin-kemarin banyak yang di grup ya, pada berhasil gitu ya. Nah, PSJJ biasa kan biasa aja gitu ya. Nah, kalau powernya mau lebih gede, pakai gini, kumpulin dulu energinya, tak, niatin dulu, bayangin, tak, jebret, tembakin. Nah, kalau PSJJ kan terus-terusan tuh ya, si programnya, maka gininya diem yang lama. Tarik tahan buang di sini, terasain si ininya sambil kita mikirin si pesannya. Jadi ini bisa dijebret-jebret-jebret, atau bisa tes gitu. Nah, yang lama ini salah satu aplikasinya yang tadi, misalkan tadi pakai tahanan, gituin aja dulu. Nanti sampai kerasa dia penuh gitu ya. Kalau yang terapi pasien gimana, Kang? Kan biasanya terapi jarak jauh itu kita liatin pasiennya langsung ya, cet, di fotonya mungkin atau di HP-nya kita langsung tak gitu ya. Nah, ini juga bisa buat daya apa ya, energinya jadi lebih gede yang ditembak gitu ya. Cuman kalau terapi sih sebetulnya saya lebih menyarankan 2 tahap. Karena ini energinya bakal gede banget. Takutnya pasiennya malah jadi overload. Jadi pertama kalau ada pasien foto, liatin dulu, tetap kayak gini dulu di setting. Oh, nanti saya mau nerapinya ke lambung, lambungnya pasang dulu satelitnya, tulang punggung satelit apa gitu ya. Jadi bayanginnya adalah pas gini, kita nembak langsung ke diserap sama si satelit yang ada di badan pasien. Saat kita fokus cuman ngerasain yang di sini aja, di telapak tangan kita. Nanti kita akan tahu si satelit itu udah selesai nyerapnya, udah cukup dan teman-temannya. Jadi itu versinya yang tetap ditat gitu. Jadi fokus ngerasain di sini. Jangan sampai dihentak, ditembak gitu ya. Beda ya. Nanti ada hentak nembak, ada yang tek nyalurin set senyalurnya dia gitu ya. Nah, kalau terapi
senyalurnya dia, jangan dijebret gitu. Kecuali kasusnya metafisik. Kalau kasusnya metafisik, hajar aja kan gitu ya. Itu mungkin sedikit gitu ya. Kang, kenapa nggak dari awal cuman begini doang gitu ya. Nah, buat yang begini itu butuh tadi ulangan kita udah dilatih, jalur udah kebuka segala macam. Latihannya kayak tadi gitu ya. Kalau kemarin kan disiksanya memang biar kuat, biar apa gitu ya. Nah, yang tadi itu udah cukup banget buat teman-teman kalau mau jadi terapis mah ya latihan kayak tadi aja ya. Mulai dari selonjorin gitu ya. Selonjorin dulu, naik, terus ganti sampai terakhir yang tadi. Nanti videonya dilihat lagi. Itu rangkaian udah enak banget, ganti-gantinya enak gitu ya. Kalau mau ditambah yang lain ya pusatnya boleh, pusat kaki boleh gitu ya. Pusat nempel pisau boleh gitu ya. Pas samping misalkan pas lagi pusatnya pisau silahkan gitu ya. Yang penting urutannya gitu. Dari slow dulu naik gitu, yang penting jangan sampai di jeda antar gerakan biasanya. Ya. Kan kalau tadi mah saya perhatiin sih kayak soalnya saya nggak perhatiin satu-satu ya kalau tadi ya. Kayaknya sudah bagus gitu ya. Celok-celoknya nggak terlalu banyak mikir gitu ya, nggak banyak nyari-nyari apa, nggak bocor-bocor di gerakan lah. Oke, ada tanya dulu mungkin. Bisi saya kebanyakan ngomong. Ada pertanyaan dulu silakan mungkin. Mangga. Ya, kuncinya di mandiri ya. Yang gini mah nanti diuliknya di mandiri. Tadi kan pasti nggak terlalu efektif gara-gara nafasnya dipandu. Ya, kalau nafasnya dipandu tuh jadi semangat, tapi kualitas nafasnya nggak sebaik kalau sendiri-sendiri. Kang, Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam. Silakan. Saya kan baru ikut lagi ya latihan. Nah, ya mungkin ini ke-10 kali. Yang pas online-nya. Oke. Kalau mandiri sih tetap ikuti dari YouTube juga. Cuman kalau pas posisi gini, posisi buangnya, si tangan tuh kayak yang ada yang gerakin. Ya, kayak gitu. Nah, pas buang juga, emang sih ada pusaran kayak tornado lah. Gitu. Kelihatan? Enggak, saya belum bisa lihat, tapi kerasa pusarannya gitu. Ya. Betul. Sama ini kan, buat memaksimalkan penyaluran posisi pusat tuh gimana sih ya? Masalahnya kadang fokusnya kemana-mana gitu. Siap. Ini pertanyaan mewakili semua ini. Pokoknya acak-acakan lah kalau apa. Ya, siap. Bagus. Pertanyaan bagus banget. Oke. Ya, Kang Tete, ini pertanyaan yang mewakili semua ya. Pertama, pas gini, kayak ada yang goyang-goyang. Memang gitu. Jadi sebetulnya, kalau kita nempelin begini, nempel ya, gini, kalau kita gini, nggak nempel, itu biasanya energi itu dia berputar di sini, terus nembak ke depan. Kalau di sini kita niatin bikin bola, nanti ada bola di sini. Jadi kalau gini itu, ada bola kiri kanan. Biasanya di sini emang goyang-goyang juga, karena energinya berputar, masing-masing berputar, sama biasanya nggak mau deketan, gitu ya. Nah, tapi kalau kita posisinya diginiin, ini tuh, dia bikin ada dari kanan ke kiri, ke sini, di tengah kita. Itu bedanya. Kalau kita beda posisi dikit aja beda gitu ya. Jadi begitu tek begini, maka di sini ada putarannya malah di tengah sini. Nah, sisanya baru nembak ke depan. Nembaknya memang kayak ada putaran-putaran gitu. Jadi wajar kalau goyang-goyang. Karena di sininya gede, nembaknya juga muter. Ya, sama kayak kita pegang gasing lah ya. Pasti aja ada gini-gini. Kang, saya nggak kerasa. Nah, kalau nggak kerasa gimana? Jangan khawatir akan DTT. Sejak awal kita tahu bahwa kerasa nggak kerasa energi itu ada gitu ya. Masalah kita belum bisa mendeteksinya, yakin aja dulu gitu ya. Yang penting saya yakin pada suatu saat teman-teman akan ngerasain, oh iya emang ada gitu ya. Itu kan butuh proses ya. Jangan sampai kita ngebandingin sama teman-teman yang lain, kok si A ini, si Akang ini udah gini, ini saya kok enggak gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Benchmarking itu harus sama diri sendiri. Itu yang poin pertama yang pengen saya sampaikan. Yang kedua, yang mewakili semua, Kang gimana kalau misalkan lagi push up itu saya kemana-mana kan gitu, boro-boro
ngerasain pantat berat aja udah repot misalkan gitu ya. Nah, jadi memang kalau mau jujur sih pada level-level kita yang pemula ini gerakan push up itu pabelit ya, pabelit itu simpang siur lah gitu ya, karena kita harus jaga, kita jarang push up gitu ya, otomatis otot kita juga nggak terlalu terlatih. Berarti posisi plank begitu ya, kalau yang orang nggak latihan ya pasti aja geter-geter gitu ya. Artinya pikiran kita akan diganggu oleh banyak hal gitu ya, dari posisinya nggak lurus, dari kitanya juga pengen nyerah dan teman-teman. Nah, jadi apa sih, gimana caranya? Nggak ada lain, nggak ada bukan, dilakukan saja. Nanti suatu saat teman-teman kita bisa ngerasa, oh iya push up 3 kali, 3 nafas di depan, saya bisa gitu ya. Tadinya kan gini, kan tadinya harus mikirin otot ya, karena capek segala macam. Nanti lama-lama kan tiga nafas udah biasa. Berarti nanti fokusnya bisa lebih banyak ke mulai ngerasain energinya, kepadatannya segala macam. Persis sebetulnya ngerasainnya apa sih? Kepadatannya, nanti mungkin hawa panasnya gitu ya. Endingnya kan hawa panas ya. Nah, tapi tadi dia akan bertahap. Maka yang harus dilakukan adalah dilatih. Nggak bisa yang kayak gini mah. Mau dikasih teori gimana pun nggak akan bisa. Yang penting adalah sedikit demi sedikit. Makanya hari ini kita cuma 3 kali. Kenapa? Karena kemarin itu kan saya ada 5 kali ya, yang minggu Senin kemarin ya, Kamis kemarin tuh 5 kali nafasnya. Itu kerepotannya luar biasa. Waduh ya, saya juga repot, teman-teman juga kelihatan repot banget. Makanya udah 3 kali aja gitu ya. 3 kali aja dulu. Guplak, pindah-pindahnya 3 kali. Nanti kalau udah biasa, teman-teman ngerasa, oh iya, push up 3 kali udah nggak berat. Maka barulah kepadatannya, nanti mulai dirasain, putarannya, dan teman-teman. Gitu ya. Jadi, hanya satu cara ya dilakuin gitu. Yang gini mah nggak bisa shortcut sih kalau yang gini. Oke, mungkin ada yang tanya lagi teman-teman. Kalau kurang jelas tanya lagi. Ada yang boleh kalau ada yang mau nanya silakan. Ya Kang. Yuk boleh Kang Riza ya. Tadi waktu ngasih putarannya tadi arahnya searah jarum jam Kang. Tapi yang dirasain tadi kan searah jarum jam, cuma mutarnya di depan jangan nembak Kang. Apa masih karena power kurang gitu? Jadi cuma di antara yang segitiga aja mah di sini muter gitu, nggak nembak kan, kata kan nembak gitu, apa power kurang gitu Kang? Niatinnya nembak atau pengennya nembak Kang, karena katakan kan ngisi. Pengennya kan ngisi gitu, tapi tadi nggak ngerasa ngisi, cuma muternya aja kerasa di sini. Oke. Depannya. Arahnya juga searah jarum jam Kang. Ada bedanya atau terserah putar Kang? Arah jarum jam tuh gimana? Kanan ke kiri lewat dari atas? Dari kiri ke kanan. Malah dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Oke. Ya, muternya gitu. Oke, sip. Nah, ini pertanyaan bagus juga nih. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya mau jujur aja lah. Saya jujur aja. Jadi tadi itu saya juga kagok sebetulnya pas yang gini, apalagi dicepetin. Belum ngumpul banget udah jebret gitu ya. Belum ngumpul banget udah jebret. Pasti teman-teman juga banyak yang rasa ini belum kerasa udah ditembak gitu ya. Pas saya ngelakuin gitu juga, aduh ini nggak bagus nih. Harusnya bener dulu pelan, jebret-jebret, baru peng gitu. Nah jadi nanti coba pas lagi mandiri, teman-teman pas tarik di sini, tahan dulu. Bisa jadi tarik tahan buang di sini dulu. Yang penting kerasa dulu. Peng, udah yakin padat, baru dar gitu. Jadi kalau tembakan mah kayak meriam zaman dulu, dia si bola besinya gitu ya, kalau meriam gitu kan, dipadetin banget, langsung dihentak, dang gitu. Jadi memang kayaknya harus ada dihentak dulu. Kalau kayak tadi itu yang kejadian teng gitu, dia kayak ngecas, teng, bikin dulu, baru nembak gitu ya. Nah jadi karena mungkin tadi kita terlalu cepat sih kayaknya. Ya, yang saya rasain sih kita terlalu cepat, belum dipadetin, jebret gitu ya. Nah, namun kata saya itu kan tergantung dari aplikasinya. Kalau tadi kita pasang tahanan, memang bukan
bukan tembakan jebret gitu ya. Kalau pasang tangan kan kayak sebetulnya kayak kita nyalurin ya. Kita ngumpulin energi terus energinya nyalur gitu, keluar nyebar gitu. Begitu kalau yang pas tahanan. Kalau yang terapi misalkan kemungkinan besar ya tadi sama nyalur kayak bikin lorong gitu, set gitu, tapi dia tetap nggak nembak kenceng gitu ya. Kalau yang nembak kenceng kan ya tadi ya yang misalkan kita lagi kasus yang mati fisik segala macam itu mungkin harus dipadetin dulu, baru dihentak dikit, dek gitu, baru dibuang nafasnya. Nanti coba si teknik-teknik ini ya. Jadi kumpulin dulu, padetin, tek, hentak dulu, peng gitu, baru buang nafas. Karena tadi kalau menurut saya sih tadi lebih cocoknya memang yang ngeluarinnya apa ya, nggak pakai ya bukan kayak meriam nembak lah kira-kira gitu ya. Nanti coba diulik lagi sih ini nanti minggu depan Kamis ya. Kita coba apa yang kita dapat dari ngulik selama beberapa hari gitu ya. Nah, masalah putaran kalau menurut saya sih wajar kalau putarannya masih acak-acakan karena bisa jadi ada orang yang dominannya kanan lebih gede ke kanan, ada yang dominan kiri lebih gede. Jadi begitu disatuin bisa jadi kirinya lebih gede berarti gede ke yang kayak air ya. Di sini powernya lebih gede berarti ya ke yang lemah gitu ya. Baru muter weng gitu ya. Nah, tinggal nanti kalau mau diputerin gimana? Kan kita ngejarnya kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Ya, tangan kanan ke tangan kiri. Shoot gitu. Rasain dulu putaran yang kita tuh gimana. Kita dominan kanan pasti kanan ke kiri. Kalau dominannya kiri, energi ya, bukan kidal atau apa ya. Dia nanti kiri ke kanan gitu ya. Rasain dulu. Nah, baru nanti diubah pelan-pelan. Jadi artinya kita ngasih fokus lebih ke kanan supaya kanan ini nembak, kiri yang ambil gitu. Shoot gitu. Kira-kira gitu Kang. Ya, jadi nanti bisa diatur mau putarannya kemana. Dengan cara kita ngasih power lebih ke tangan yang mau nembakin gitu ya. Mungkin itu tipsnya supaya nanti putarannya bisa diatur kiri ke kanan. Mau searah atau berlawanan arah jarum jam. Oke. Nanya lagi mungkin teman-teman, satu lagi deh. Ini teman ada yang chat tadi katanya kelihatan kayak selubung putih. Iya, bisa jadi Kang. Terusin aja nanti dia selubungnya berwarna kok. Terus terpancar sesi terakhir pas terakhir nafas dada, tangan di bawah kerasa bola cahaya meliputi tubuh semua putih terpancar dari lubang segitiga tangan. Oke, betul. Nah, dari belajar Kamis minggu kemarin tadi persiapan pakai imun booster. Oke. Sip, ada pertanyaan dulu? Terakhir? Belum? Oke deh, kalau belum ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup ya. Terus terang saya rada-rada kurang puas sih, kalau bukan kurang puas ke teman-teman latihan ya, ke saya yang latihnya kurang puas tadi karena pas endingnya tuh rada-rada jelek kata saya mah. Karena tadi ya saya kayaknya terlalu intens ngasih instruksi gitu, jadi kayaknya teman-teman jadi kebawa, saya sendiri ngerasa pas nembaknya nggak maksimal gitu ya. Jadi saya mohon maaf masalah itu, coba nanti diulik pelan-pelan ya. Nah, intinya saya ulang lagi, hari ini adalah kita belajar gimana sih cara ngumpulin, madetin program tembak. Dengan pengetahuan kemarin kita metafisik segala macam, dengan kemarin kita udah sering banget terapi jarak jauh, ini bisa banget diaplikasikan. Kang, apakah harus begini? Gitu ya, awal-awal begini. Tapi nanti kalau cuma mau satu tangan, misalkan gini ya, teman-teman ada pasien nih, masa real gitu ya pasien di depan kita misalkan. Kan mungkin aneh juga ya kalau mau terapi terus gini dulu, des gitu ya. Keren kalau buat di film. Tapi kan aneh kalau di ini gitu ya. Sebetulnya ini kalau udah dibiasain kita bisa lebih fleksibel lagi. Contoh, ngumpulinnya cuma satu pakai tangan sebentar, mungkin di bawah gitu ya, misalkan gini nih. Mana sih? Set gini, tahan dulu, fokus kita baru teng gitu. Ini bisa banget. Ya. Jadi nilainya yang penting sama. Kumpulin, padetin, program, tembak. Gitu ya. Atau kumpulin, padetin, program, terapiin. Gitu ya.
nanti jeda-jeda ini jadi lebih cepat, nggak harus gini-gini dulu. Karena yang kita berat, yang gini-gininya udah pas latihan gitu loh. Kebayang ya? Yang susah beratnya mau justru pas latihan yang orang lain nggak lihat gitu. Pas aplikasi mah nggak usah terlalu demonstratif gitu ya. Udah, sebenarnya tetap das gitu. Harapannya kita jadi terapis yang jauh lebih efektif gitu ya. Dalam kasus-kasus kita juga kelihatannya super santai. Kenapa bisa super santai? Karena latihan kita berat gitu. Ya. Dan itu nggak akan bisa tuh kalau misalkan kita latihannya nyantai, maka pas lagi kasus ya kitanya heboh. Mending dibalik ya, mending kita heboh pas latihan, pas orang lain nggak lihat, tapi pas eksekusi santai. Mending begitu kata saya. Nah, ini yang sebetulnya value yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Ya, semoga pertemuan kali ini banyak yang bisa teman-teman petik gitu ya. Semoga juga niat kita sebagai jembatan manfaat dan keilmuan juga tercapai. Saya selalu bilang tahun-tahun ini saya berharap teman-teman bisa mulai mengelatih ya. Kalau teman-teman mau ngelatih silahkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan segala macam udah langsung aja tanya-tanya di grup gitu ya. Dan materi kita kan nggak sulit-sulit amat gitu ya. Nggak ada jurus-jurus yang panjang yang harus dihafalin. Yang penting teman-teman mulai ngelatih. Dengan begitu nanti pasti ada hal-hal yang teman-teman dapat yang nggak didapat kalau cuma berlatih biasa. Ya. Itu mungkin sekian dari saya. Nuhun pisan, terima kasih. Kita tutup bareng-bareng latihan ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf jika ada yang salah. Alhamdulillah. Dan doa hari majelis. Astagfirullah. Nuhun, terima kasih semuanya. Minum ya sebelum istirahat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Turun, Kang. Terima kasih.